Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar afdol nih pagi-pagi kita pantunin dah. Betul. Abis hujan muncul pelangi. Cakep. Langit cerah indah sekali. Cakep. Ibu-ibu di depan udah pada wangi. Udah mandi. Duh, dari mana sih ini? Dari Majelis Talim Al-Ummahat. Pasar Rebo. Iya, Oh, gitu. alhamdulillah. Oh, pada biru-biru banget dah. Iya. Bagus, agak ditonjokin kita biru-biru. Alhamdulillah hari ini kita ngaji lagi. Ini kita ngaji belajar adab, Mak. Nah, Semua di Islam itu diatur sedemikian rupa. Semuanya ada adabnya. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada adabnya. Mau makan, udah makan ada adabnya. Mau tidur, bangun tidur ada doanya. Emak tidur sama suami juga ada doanya. Cuma kebanyakan lupa kagak dibaca. Nah, itu ada adabnya. Apa, Mak? Kita makan nih kalau misalkan lagi bareng-bareng pengajian, makan satu nampan bareng-bareng, ada adabnya. Kalau makan bertiga, adab yang pertama apa? Pakai suapannya dikit aja, ya. Pertama, yang kedua jangan diliatin lawan makannya. Nah, waktu orang lagi makan depan kita liatin aja. yang ada takut Iya. dia. Yang ketiga jaga-jaga. Udah kita bagian kita aja situ. Maju mundur, maju mundur. Jangan yang sebelah kanan kita garas juga. Kita punya dia longsor. Alhamdulillah tuh kita tahu adab-adab begitu di pengaji. Di pengajian. Banyak pahalanya insya Insya Allah. Dan insya Allah kita akan ngaji hanya di Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk. Teh, tapi jadi penasaran ini. Saya mau nanya dulu deh sama ibu-ibu yang ada di depan nih. Suami-suaminya pada kerja nggak? Oh, Ada yang nggak punya suami? Ini saya nanya yang masih punya suami aja. Ada yang kerja masih? Oh, ada. ada yang pensiun Ada yang pensiun. mungkin. Atau ibu-ibunya masih ada yang kerja? Enggak, ngaji aja ya. Ngaji setiap hari apa emang? Setiap hari Rabu. Lain-lain, ada Rebo, ada Kamis, ada Sabtu, Sabtu. ada Seragamnya Kamis. juga lain-lain. Paru-paru Pak seragam, abis pengajian lakinya paru-paru. Lah, Mikirin seragam dulu jadinya. Tapi kenapa sih ini saya kepo banget kok nanyain ini ibu-ibunya suaminya pada kerja apa enggak, karena kan gini Teh, nggak bisa dipungkiri kalau ngomongin tentang pekerjaan, di luar sana tuh pekerjaan banyak banget, bener ya ibu-ibu ya. Ada yang dari subuh sampai malam, bopong-bopongnya tinggi gitu. Atau ada juga yang berangkat pagi pulang malam, kerjaan memang di lapangan, pulang-pulang kayak bau matahari gitu. Ini 3 bulan 3 kali nggak puasa Bang nggak lebaran. Toib. Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Ada yang kayak gitu jenis pekerjaannya. Sekarang yang mau kita bahas ini Teh, sebenarnya jenis pekerjaan yang paling baik dan paling membawa berkah itu seperti apa sih Teh? Masya Allah. Silakan Teh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah, simak dalam surah Al-Mulk ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Allah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Allah. Wa kulu min rizqih wa ilayhin nusyur. Allah. Tafsir Al-Wajiz Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan bumi agar mudah bagimu untuk hidup dan mengambil manfaat daripada bumi itu. Maka berjalanlah kata Allah di sisi-sisinya, di jalan-jalannya, dan kunjungilah setiap penjurunya. Wa kulu min rizki, makanlah apa yang diberikan oleh Allah di mana? Di bumi. Ya, dan hanya kepadanya lah para mayat nanti akan dibangkitkan dari kubur itu, dikembalikan untuk dihisab dan dibalas amalannya. Shadaqallahul azim. Bu, Bek. Bu, Abek. ada yang ada yang abek. Salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan dan rasa kehambaan kita kepada Allah adalah dengan saling menganjurkan untuk bekerja. Dengan bekerja, sifat tamak seseorang kepada pemberian orang lain dan minta dibelas kasihani oleh orang lain itu dapat berkurang.
kadang kan nggak perlu dicontohin deh, emang rata-rata biasanya. Kita kok ketemu orang kaya, nunduk sampai nyungsruk. Gini banget. Orang kaya mah duduk sama kita sembarangan kentut, pret. Langsung ditanya, Bapak sehat Pak? Coba orang kagak punya kentut sembarangan, ditoyor-toyor udah. Ya. Dari Anas bin Malik dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir penyakit hasud, iri hati mengalahkan derajat seseorang. Dan hampir-hampir kefakiran mengalahkan kekufuran. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan bagi umatnya bekerja, yaitu dengan niat mencari rezeki yang halal. Yang kedua, menjaga kehormatan diri dan agamanya. Dan yang ketiganya, menafkahi keluarga dari hasil kerja jerih payahnya. Serta tidak lupa untuk berbagi kepada yang miskin. Berbagi kepada yang membutuhkan. Kata Rasul, maka kelak orang yang seperti itu di hari kiamat ia akan datang dengan wajah bagaikan bulan purnama. Tuh. Dan barang siapa, ada sebaliknya, mencari dunia dengan jalan halal namun karena niatnya ingin menumpuk-numpuk, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah dengan kondisi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kerjanya sih halal, tapi numpuk-numpuk harta. Siapa itu orangnya? Orang koret. Orang pelit, koret, mereket jahe, meregehese. Orang pelit mah susah, mak. Punya kopi, diseduh. Ada ampasnya diseduh lagi. Oh, kalau majelis, ke musola, sorbannya berlilit-lilit, sampai 2 meter. Waduh. Itu kata sorban apa umbul-umbul. Ada kotak amal, zikirnya kenceng banget. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuh kotak amal depan dia, astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. No, orang koret. Lalu apa? Kata Kareni, pekerjaan yang paling berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasabi atyab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai mata pencaharian, mengenai pekerjaan yang lebih baik. Apa kata Rasul? Yang pertama, amalur rajul biyadih. Amalan atau pekerjaan seseorang dengan tangannya. Ya. Yang kedua apa? Dan setiap jual beli yang diberkahi. Itu hadis riwayat Al-Bazzar. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa pekerjaan yang paling bagus adalah pekerjaan yang sesuai dengan keadaan setiap orang dan saling mendukung antara mukmin yang satu dengan yang lainnya. Ya. Sahabat Rasul pekerja keras, Bu. Namun mereka mencari pekerjaan yang halal, bukan mencari pekerjaan yang paling banyak keuntungan atau paling banyak penghasilan. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihi salam pun dahulu juga makan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Jadi contoh pekerjaan dari tangan apa aja? Mungkin ada yang tahu? Ada yang bercocok tanam, ya, ada yang buat kerajinan, ada yang mengolah kayu, ada yang bikin pandai besi. Zaman Rasul tuh kan pada bikin, ada yang jahit, ya. Tapi hati-hati. Nah, banyak profesi orang yang bercocok tanam, katakanlah jadi petani. Mohon maaf nih, suka banyak yang punya sifat gasab. Nah, hati-hati, gasab tanah orang. Kalau kata orang Sunda, nampingan. Apa tuh nampingan? Pematang sawah, atau jalan pematang sawah kan kecil banget. Ayo be, digeser. Dia bilang cuma 1 senti. Ya 1 senti ke samping, lah 1 senti juh lapis bumi, juh lapis langit. Nah, hati-hati ya. Jangan pakai alasan cuma 1 senti doang. Yang kedua apa? Wa kullu bai'in mabrur. Yang mabrur bukan haji umroh doang. Baik, jual beli juga mabrur. Kayak gimana itu? As-Sun'ani berkata bahwa yang dimaksud jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tidak ada sumpah dusta sekedar untuk melariskan dagangannya. Sering banget. Bu, beli sendal jepit dong, harganya berapa? 5.000, ya tawar dah 4.000, kagak bisa. Dari sononya aja kita beli 4.000, ya padahal 3.500 bisa. Tuh, udah bohong. Hati-hati ketika Rasulullah SAW Mi'raj, bareng sama malaikat Jibril, ketemu sama orang hitam. Itu orang hitam ibaratnya di dalam gua dicat hitam lagi. Saking hitamnya,
Ditanya sama Rasul, malaikat itu siapa? Umatmu ya Rasul. Orang mana? Orang Ranco kali. Orang Pasar Rebo kali. Oh ternyata dia profesinya pedagang tapi suka Oh baik-baik. Ya. Jadi apapun pekerjaannya kita diperintahkan untuk terus semangat dalam hal yang manfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan memintalah tolonglah kepada Allah serta jangan engkau malas. Ada riwayat Muslim. Jadi apapun pekerjaan yang penting kita bersemangat. Mungkin orang rezekinya lain-lain, ada yang tukang nyapu, ada yang tukang ojek, ada yang tukang ngitung duit, ada yang ngitung duit aja. Ya, Duit orang lain, dihitungin doang. Bu, Bu, Allah itu udah ngajarin sama kita ikhtiar sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke alam dunia, dikeluarkan dari surga. Fa'azallahuma syaitan, digelincirkan tuh oleh syaitan sehingga Adam keluar sama Siti Hawa daripada surga. Berapa lama tuh berpisahnya? Ada riwayat yang mengatakan 200 tahun. Tuh Nabi Adam sama Nabi Hawa saling nyari. Ada ikhtiar di situ, ya. Ikhtiarnya saling mencari antara Adam dan Hawa. Makanya kalau kamu ingin hidup enak tapi nggak mau usaha, ya nggak akan ada ceritanya. Betul nggak, Bu? Betul. Ya, semua pekerjaan sangat dibutuhkan. Karena disitulah ada makna yang saling berkaitan. Apa itu al-mu'min lil mu'min kalbunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Mak sekarang nih duduk rapi ngadep ke sini karena ada orang. Kita ceramah ngaji sampai subuh kagak ada orang, ya ngapain? Ya karena saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Islam mengajarkan agar umatnya tidak berpangku tangan menunggu untuk bermalas-malasan, tidak melakukan aktivitas apapun yang dapat mendatangkan rezeki. Apapun pekerjaannya niatkan untuk ibadah dan bentuk apapun kerjaannya tetap jauhkanlah maksiat. Hati-hati nih Bu, ada orang yang ahli maksiat. Maksiat itu jangan cuma karena takut sama Allah. Sama orang, ada orang dia kagak mau maksiat. Ya, biasa kalian begitu kan tuh. Ada contohnya gini ya. Ada orang bawa motor hari ini. Oh, lampu merah, labrak. Nggak pakai helm, dilabas terus. Ternyata di depan ada polisi. Pret. Ditanya, tahu pelanggaran nerabas lampu merah? Oh, tahu polisi. Tahu pakai helm, nggak pakai helm itu pelanggaran? Tahu. Terus kenapa ngelabas aja? Ya karena nggak tahu ada polisi di situ. Coba kalau dia tahu ada polisi, dia kagak bakalan ngelabas. Ya, jadi hati-hati. Maksiat jangan takut cuma karena nggak ada orang. Tapi hendaknya ada orang, nggak ada orang. Tapi utamakan takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pekerjaan apapun itu profesinya, mau itu petani, mau itu tukang dagang, mau itu buruh, asalkan dia niat mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya, dia menjaga kehormatan keluarganya, apalagi dia berbagi kepada orang miskin yang tidak membutuhkan, maka kelak di hari kiamat datang dengan wajah yang bagaikan bulan purnama. Insya Allah. Ada yang mau nanya nggak Ibu-ibu? Ada. Silakan Ibu, berdiri. Sini Ibu-ibu. Aduh langsung kesemutan deh kayaknya rupanya. Udah incer-incer dan baik. Dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asia dari Majlis Talim Al Ummahat Pasar Rebo. Ini Bu Silakan, Ibu. Ustazah, saya mau nanya. Suami saya kan udah nganggur lama, udah bertahun-tahun dah. Terus saya suruh usaha, katanya tawakal aja, tawakal. Bah, kalau nggak usaha tawakal doang bagaimana Ustazah hukumnya? Iya bener ya. Nah, Itu sampai bergetar ceritanya, sedih banget ya Bu. Sabar Bu, Ustazah sabar. pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Makasih duduk. Ustazah pertanyaannya. Lah yang nanya emak, kita yang jawab. Belum dijawab. Baik ya. Jadi nggak mau kerja, istilahnya tawakal aja dah, rezeki kan nggak akan ketukar. Ini ada syair. Dulu hidupku oh miskin papa,
bagai orang yang termiskin di dunia. Sepiring nasi, secangkir kopi, sering tak dapat aku nikmati. Tapi kini oh alhamdulillah, walau tak kaya bergelimang harta, tapi hidupku cukup bahagia karena usaha daya upaya. Tuh. Jadi banyak yang kafrah, Bu Asia, yang menyalahkan arti tawakal, beranggapan bahwa tawakal itu sepenuhnya berserah diri kepada Allah dengan paham apapun yang menimpa, apapun yang akan terjadi nanti semua diserahkan kepada Allah saja. Padahal Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik ketika mendapati seseorang membawa unta. Lalu ia melepaskan unta tersebut dan menyerahkan nasib si unta kepada Allah. Rasul negur, hei fulan, bawalah kembali unta itu oleh kamu. Kemudian ketika kamu akan pergi, engkau akan meninggalkan unta tersebut, ikatlah dengan kuat agar tidak lepas. Setelah itu baru serahkan kepada Allah. Inilah yang namanya tawakal. Artinya kita berupaya dulu, berusaha dulu untuk mencapai keinginan. Setelah itu baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Mak punya Al-Quran? Punya. Suka dibuka? Bukaan B doang. Buka doang. Jarang-jarang. Iya, buka tutup jadinya Maya. Masya Allah, dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, kata Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi fokuslah pada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Allah ini nggak ngewajibin kita sukses, tapi Allah wajibin kita buat ikhtiar, berusaha. Mari kita berupaya untuk tercapainya cita-cita, bukan hanya saat ini Bu, sekarang lagi ada pandemi. Ada yang namanya PSBB, PPKM, lain-lain sebagainya. Ada yang dirumahin ya. Tapi kita terus berusaha, maksudnya apa? Mungkin ada yang punya tanah dikit di belakang, nanamin datu cabe, nanamin datu kangkung. Alhamdulillah, pengen nyambel kagak perlu ke warung ya. Pengen ikan tinggal ngambil di kolam tuh. Itu yang namanya ikhtiar. Setelah itu baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang mungkin dimaksud la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan berpaku tangan. Oh, mentang-mentang lagi ada pandemi ngarepin bantuan pemerintah. Hati-hati, mungkin yang tadinya jualan offline karena sekarang nih lagi pandemi pindah jualan online. Tapi ada ikhtiar di situ. Bilang sama ayang Bebnya ya. Insya Allah. Tapi teh kayak gini, nggak bisa dipungkiri kadang-kadang di dalam rumah tangga itu pekerjaan itu tidak hanya suami dan istri sama-sama bekerja, atau suami aja yang bekerja, atau ada lagi istrinya aja yang bekerja. Nah, sampai ada kadang-kadang nih gaji istri itu lebih besar daripada punya suaminya. Sampai kadang-kadang saking besarnya istrinya suka ngomong kayak gini, ya udah, suka merintah-merintah atau kan gaji saya lebih besar, jadi kayak kurang sopan gitu teh sama suami. Nah, bersemena-mena ya. Nah loh, itu pekerjaannya jadi berkah atau gimana teh? Baik, gaji istri lebih besar, Bu. Sehingga banyak bermunculan juga emang di infotainment. Mak tahu infotainment? Yang suka ngomongin orang. Iya. Ada gosip-gosip. Perceraiannya kenapa? Oh, karena istrinya gajinya lebih besar daripada suaminya. Ya Allah. Allah pesankan dalam surah An-Nisa ayat 32. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu. Lebih banyak dari sebagian yang lain. Nah, laki mungkin gajinya lebih gede. Atau istri gajinya lebih gede ya. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah ampun kepada Allah dari sebagian karunia-Nya. Artinya mohon ampun dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Itu dalam surah An-Nisa. Jadi dalam Islam ada yang namanya tarodin. Apa itu tarodin? Saling rela. Saling ridho. Nah, suami jangan minder kalau istrinya punya gaji lebih gede, ya.
Begitupun si istri hendaknya sukarela memberikan sebagian usaha untuk kebutuhan, mungkin kebutuhan sehari-hari. Meskipun tetap tidak gugur kewajiban nafkah daripada suami kepada istrinya. Ingat, pernikahan itu didasari dengan istilah apa ya? Saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, bukan paling kaya, paling gagah, paling terhormat ya. Pernikahan itu bukan transaksi ya, tapi didasari dengan saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai, dan bukan istilah paling unggul, paling menghargai. Insya Allah apabila si istri gajinya lebih besar, malah dia punya nilai sodakoh tuh buat suaminya. Ini jangan kebalik, jadi bini juga koretnya Masya Allah. Kan biasanya bawaan perempuan macam cemburuan, ngambekan, mata duitan. Cemburuan diajarin sama Kareni, ya. Ngambekan diajarin sama kita. Lah kalau mata duitan susah, Mak. Makanya emak punya anak bilangin, Tong, lo kalau punya anak, punya mantu, punya bini, cari yang nyari pintar duit. Jadi lo nyari nyimpen duit di mana aja, kecari deh baginya. Masya Allah Ta'ala. Iya, soalnya kan kadang-kadang kan suka ada yang ngomong kayak gini, ya udah kalau duit papa ya duit papa, duit mama ya punya mama. Emang benar. Jangan kayak gitu juga. Ibu-ibu ada yang mau nanya lagi nggak? Oh ada saya. Acung aja dah. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saharoni. Pengajian dari Al Ummahat, Pasar Rebo. Iya. Mau tanya Ustazah. Boleh. Ini bagaimana yang diutamakan? Kalau suami punya gaji, orang tua dulu atau istri dulu? Oke. Katanya punya gaji, mana dulu yang diduluin gitu. Main duduk, iya buru-buru banget ya. Iya buru-buru amat, tenang aja. Silakan Ibu. Baik, sebelum menikah bilang sama calon istrinya, oh my darling, yang modal nggak eling-eling. Kau akan menjadi istriku dan kau akan jadi perempuan kedua dalam hidupku. Emaknya istrinya, calon istrinya langsung bilang, lalu siapa itu? Langsung dibuka tangannya, dibuka ada tatonya dia. I love you emakku. Jadi ternyata itu preman, rupanya sayang sama emaknya. Terus bilang si perempuan, kau memang milikku, tapi kau adalah milik emakmu. Cuma sayang yang itu adanya di sinetron doang. Ya. Perempuannya mesti paham bahwa suami mau pernah tinggal 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibu. Mengalir darah emak itu dalam dirinya. Jangan sampai emak datang ke rumah pengen minta duit 100.000 buat buka puasa. Ya Allah, kasih sayang orang tua tuh ya Allah, Bu. Nih, waktu orok itu mata bayi, mata anak kita belekan, siapa yang ngejilatin? Emaknya. Coba sekarang emaknya sakit, anaknya udah gede, mana ada mau jilatin? Enggak ada jauh. Itu kayak curhat banget Ibu. Jangan sampai nih emak nih minta ke konter handphone, pengen dibeliin handphonenya, gara-gara apa? Anaknya nggak ngabarin. Nih kata tukang konternya, ini bukan handphone yang error, anak yang error. Agak pernah ngabarin emaknya ya. Jangan sampai dah. Ingat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita tentang seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Siapa yang paling hak aku perbuat baik kepadanya? Kata Rasul, ummuka, emakmu. Lalu siapa lagi? Emakmu. Siapa lagi ya Rasul? Emakmu. Yang ketiga baru siapa lagi? Bapakmu. Tuh yang keempat tuh baru bapaknya. Jadi 3 pangkat seorang ibu dibanding seorang ayah. Pada saat yang sama, tapi orang juga diperintahkan untuk memperlakukan secara baik kepada istrinya. Ini yang jadi problem. Duluin emaknya, duluin istrinya, gitu ya Mia? Iya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik. Ini berarti sejajar. Nafkahin istri, juga nafkahin orang tua. Jadi kewajiban orang tua ya urusin. Kewajiban buat istri juga urusin. Orang tua lapar, istri lapar, ya mana yang diduluin? Nggak ada yang diduluin, nggak ada yang dikebelakangin. Karena lapar emang nggak bisa ditunda ya Pak ya. Iya,
Imam An-Nawawi pernah diminta fatwanya perihal seorang yang memiliki istri dan ibu. Apakah ia boleh mengutamakan istri daripada ibunya? Nah, beliau berkata seseorang tidak berdosa ketika mengutamakan istri daripada ibunya sejauh ia memenuhi nafkah. Ya, mungkin emaknya udah cukup datu berasnya, cukup minyaknya, cukup lauk pauknya. Nah, mau beliin dah buat bininya mungkin apa tuh, hot dog, hot panas, dog anjing panas. Tetapi jika harus memilih, ia dapat mengutamakan nafkah istrinya dengan tetap menjaga perasaan emaknya, dengan tetap menjaga perasaan ibunya. Ya Allah, orang tua Masya Allah mah lebaran, anak datang ke rumah orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Waalaikumsalam. Apaan Waalaikum? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Nih ada kupat dah lah, ada kupat. Udah buat dulu aja apa, biarin dah buat emak nih kupat kasih. Habis maghrib nanya lagi, datang lagi, Assalamualaikum, Mak. Bu apaan lagi? Bu bawa entong. Matu entong. Buat besok mama makan dah. Oh udah apa buat lu aja dah, kita mah ada. Udah tadi kasih. Besoknya nih abis sholat Idul Fitri, kadang kita kalau lebaran air mata cepat banget tata sama ya. Oh udah abis selesai sholat Id, dia dateng, dibawa anaknya, dibawa lakinya bawa istrinya, bawa ke rumah emaknya. Datang, Assalamualaikum Mak, kita pengen sungkem Mak, kita begini mulu. Ya Allah Mak, kita banyak dosa Mak, tiap hari kayak begini mulu. Kayak begini mulu Mak. Ya Allah Mak, ternyata sampai jam 6 pagi itu nangis. Ternyata berhentinya kenapa? Karena kecapean. Ya karena begitu. Udah nangis ngapain? Lapar. Dibuka itu belakangnya, Mak ini ada apaan lah? Ada kupat Mak. Ya kan dapat lu juga. Itu ada entong Mak. Ya kan dapat lu juga. Kita makan dah, ya ling bawa, ling makan. Habis selesai lebaran Mak, ya Allah dia mah pada liburan ke Ragunan. Emaknya mah di ngapain? Di rumah be, kagak ditaruh-taruh bekal-bekal acan. Bawa ngapa hari-hari Mak, setahun sekali kayak bawa tuh orang tua jalan-jalan. Emang kadang datang ke rumah, Mak ke rumah dah. Oh mau ngapain emang? Jagain rumah. Jagain cucu. Mak kalau mau masak ambil tuh beras di bawah. Ya oh ya dah, anaknya emang ngikut dah ke Ragunan. Ma pada piknik, emaknya mau nyalain gas, gasnya aja mati. Ya Allah, bapaknya nyalain gas, mana megang rokok, meleduk aja jadinya. Yang ada beras kagak mateng, emak bapaknya pada tutung. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, bawa ngapa orang tua jalan-jalan ya, ada keragunan, tapi jangan juga dibawain orang tua digesekin langsung ke kandang singa. Ya Allah, durhaka banget itu. Masya Allah Mak, sejajarkan orang tua. Kalau orang tua nih udah semuanya, nafkahnya udah ada, berasnya udah cukup, emak mau ngasih mungkin buat anak yang ngasih buat istrinya, jangan dilarang ya. Kadang emaknya juga suka ngikut-ikut campur. Ya, hati-hati nih. Laisa minna man khabbaba imra'ah ala zawjiha. Bukan golonganku kata Rasul orang yang mengganggu istri daripada suaminya. Bukan pelakor doang. Ini mertua kadang suka ikut campur. Hati-hati ya. Yang bisa bikin orang anaknya cerai. Nah, hati-hati juga. Insya Allah nih saya yakin ibu-ibu semua pada ngerti. Amin. Pada soleh-solehah. Punya mantu juga soleh-solehah. Amin ya Rabbal alamin. Teh jadi pengen nanya kayak gini Teh. Ini kan kita lagi ngebahas tentang pekerjaan apa sih yang paling berkah, yang paling baik. Ada orang nih Teh, pekerjaannya udah baik, gajinya gede banget Bu. Sampai kalau misalnya istilahnya tuh 1 bulan, biasanya orang kalau gajian tanggal 28, tanggal 29 habis, ini nggak habis-habis. Sampai tanggal 29 berikutnya, alhamdulillah. Tapi dengan pekerjaan yang baik, dengan gaji yang luar biasa, sering banget ngeluh Teh. Ada aja gitu yang dikeluhin. Kalau kayak gitu jadi tetap berkah atau gimana Teh? Masya Allah, emang udah bawaannya manusia itu tempatnya ngeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat lelah. Bersifat keluh kesah ya. Lagi kikir nih, koret lagi. Tidak seharusnya seorang muslim mengeluh akan kehidupannya, karena jika ia berpikir lebih maka ia sendiri tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatullahi la tuhsuha. Jika kamu dapat menghitung nikmat, niscaya nggak bakal dapat buih di laut, awan di angkasa. Semua yang ada nggak akan bisa kita dapatkan. Nggak, nafas.
Apa pernah ditotalin ntar berapa sebulan sekali bayar berapa? Enggak Nggak ya. pernah. Coba kalau yang di rumah sakit, ya Allah, mana tabung oksigen, dia rebutan, napas bayar, banyak. betul. Itu makanya semuanya disyukuri. Syukuri apa yang Ada hidup adalah anugerah. nenek-nenek apa lagu Demasi. Iya. Ibu dikasih sama suami, dikasih 20.000 sebulan, terima. Datang ke pasar, beliin babat. Babat tok peda. Ikutin cocolin ikan asin. Yang penting bebas, nggak ada pikiran ya, insya Allah. Alhamdulillah nih, jadi semakin tercerahkan. Insya Allah juga kita semakin tahu sebenarnya pekerjaan yang paling baik dan paling berkah itu apa. Tapi tanpa terasa nih Teh, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di studio, dan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Cahaya Pagi. Dan tentunya jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti dan juga Teh Liza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.